Salam sehat teman-teman semua. Sekarang saya ingin mencoba berbagi pengalaman bagaimana menggunakan sebuah software yang memang ditujukan untuk membantu di dalam pengolahan data dalam penelitian kualitatif atau qualitative research. Nah, banyak software yang dapat teman-teman gunakan di dalam mengolah data penelitian kualitatif ini. Tetapi untuk sesi ini saya fokus bagaimana menggunakan NVivo, ya. Nah, sebelum saya menyampaikan atau memperkenalkan apa itu NVivo, perlu saya sampaikan bahwa video ini nanti akan dibagi atas beberapa section gitu kan, dibagi atas beberapa video. Video pertama yang sekarang sedang Anda lihat adalah mengenal penggunaan NVivo. Kemudian nanti video yang berikutnya saya akan mencoba memperkenalkan bagaimana menginstall NVivo, khusus tentunya NVivo yang terbaru. Kemudian berikutnya, section berikutnya adalah bagaimana Anda memulai dan mengimport data dengan menggunakan software NVivo. Kemudian nanti berikutnya lagi adalah bagaimana Anda melakukan proses coding ya pada software aplikasi NVivo. Kemudian juga selain Anda nanti mengenal bagaimana mengimport data, Anda juga dapat, saya akan juga memperkenalkan bagaimana Anda menggunakan fasilitas Batu Encapture untuk mengambil data dari website. Kemudian nanti selanjutnya video berikutnya adalah bagaimana Anda melakukan proses explore dengan menggunakan texture pada NVivo, kemudian bagaimana Anda mencari kata kunci dengan menggunakan word frequency ya pada NVivo, kemudian nanti bagaimana video berikutnya bagaimana Anda mengcomparison diagram pada NVivo, kemudian yang terakhir bagaimana membuat project map pada NVivo. Itu rencana video yang akan saya coba buat untuk bisa berbagi dengan teman-teman sekalian. Oke, kita mulai bagaimana mengenal NVivo. Teknisnya adalah saya akan mencoba memperkenalkan dulu dalam bentuk presentasi, kemudian nanti di akhir video saya akan mencoba mendemokan bagaimana apa yang saya sampaikan dalam presentasi tersebut. Ya, oke. Nah, kita coba mereview kembali apa itu penelitian kualitatif. Perlu saya ingatkan bahwa penelitian kualitatif itu memerlukan kreativitas dalam pengolahan datanya. Artinya begini teman-teman sekalian, bahwa mengolah data itu tidak selalu harus menggunakan software. Kalaupun Anda misalkan saja melakukan penelitian kualitatif, melakukan wawancara, kemudian studi dokumentasi, kemudian observasi, kemudian data yang Anda peroleh dari wawancara, studi dokumentasi, dan observasi tersebut mau diolah secara manual pun, ya, misalkan saja Anda mencatat segala temuan, ya, kemudian mentranskrip, kemudian Anda temukan kata-kata yang dianggap penting untuk dapat diinterpretasi lebih lanjut, itu dilakukan secara manual. Misalnya saja Anda tulis di dalam note kecil, kemudian nanti ditempel, dan kemudian Anda klasifikasikan. Bisa saja seperti itu. Tetapi tentunya kreativitas dalam pengolahan data akan lebih terbantu kalau teman-teman sekalian menggunakan software, ya. Banyak software yang dapat Anda gunakan nanti, ya. Nah, di antaranya dalam video ini tentunya adalah kita mencoba menggunakan software NVivo. Nanti saya perkenalkan juga software-software yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah dalam penelitian kualitatif itu memerlukan interpretasi data yang cukup kompleks. Bayangkan kalau Anda melakukan sebuah wawancara, ya, ataupun studi dokumentasi ataupun observasi yang ketika Anda transkrip dokumennya menjadi terdiri dari 10 halaman, ya. Bayangkan Anda harus bisa menginterpretasikan hasil wawancara, ya, dari hasil transkrip 10 halaman. Itu kan cukup kompleks, apalagi banyak kata kunci, ya, yang menjadi fokus penelitian Anda yang bertebaran di berbagai halaman. Nah, itu akan sangat terbantu dengan menggunakan software. Kemudian penelitian kualitatif itu memerlukan akses yang akurat pada informasinya. Tentunya selain kata kuncinya adalah respondennya ataupun sumber datanya yang memang harus valid, Anda pun harus bisa menginterpretasikan
informasi yang Anda peroleh tersebut secara akurat. Nah, keakuratan ini kalau dilakukan secara manual mungkin bisa mengalami penurunan. Dalam artian mungkin Anda mengalami tingkat kejenuhan, ya, kemudian juga mungkin kelelahan. Tetapi dengan bantuan software, hal itu bisa mungkin lebih diperingan. Kemudian diperlukan kecakapan dalam menemukan pola dari sebuah informasi. Nah, pola ini akan lebih mudah terbantukan dengan menggunakan software kualitatif. Ya, oke, kita lanjut. Nah, sebagai pengingat saja, saya elaborasi tahap-tahap penelitian kualitatif dari Prof. Dr. Jakman Satori dan Prof. Dr. Aan Komariah. Ini kebetulan dosen saya, ya. Yang kalau kita kaji di sini ada 5 tahapan di dalam penelitian kualitatif dari A sampai dengan E. Mulai dari memilih topik kajian, ya, Anda harus menentukan topik dengan mengkaji paradigma dan fenomena empirik yang ada. Kemudian Anda menetapkan fokus inquiry-nya, Anda itu mau meneliti fokusnya itu pada apa. Kemudian Anda menentukan unit analisis, kategori, dan subunit analisis, ya, atau subkategori. Ini masih dalam tahapan persiapan dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan inquiry yang nanti kita akan sampaikan kepada responden atau kepada orang yang memang berkepentingan untuk kita tanya sebagai dasar penggalian penelitian kualitatif. Kemudian Anda menyiapkan instrumentasi, ya, menentukan teknik pengumpulan data, memilih informan, ya, dari tiap unit analisis menyiapkan instrumen pedoman, observasi, partisipasi, wawancara, studi dokumentasi, ya. Nah, kemudian melaksanakan penelitian, mulai dari pengurusan izin, menemui gatekeeper, ya, orang yang akan dipakai, orang yang akan Anda hubungi pertama kali yang untuk mengetahui siapa sih yang kompetensi, informan yang kompetensi yang dapat sesuai dengan penelitian yang Anda akan lakukan. Kemudian Anda lakukan observasi partisipasi, wawancara, studi dokumentasi, dan sampai dengan triangulasi. Kemudian mempersiapkan catatan lapangan, kemudian juga mungkin melakukan FGD, Forum Group Discussion. Perlu saya ingatkan, semua tahapan pelaksanaan penelitian ini idealnya selalu Anda record, baik itu dalam bentuk audio record ataupun video record. Kemudian masuklah Anda dalam tahap pengolahan data. Mulai dari reduksi data, Anda bisa memilah data mana yang dianggap penting untuk diolah lebih lanjut, data mana yang dapat Anda eliminir. Kemudian Anda display datanya dan lakukan analisis. Nah, proses pengolahan data ini banyak dibantu oleh software, gitu kan, oleh software untuk memudahkan Anda. Baru dari hasil penelitiannya Anda tarik kesimpulan, kemudian implikasi dan rekomendasinya. Nah, kalau saya gambarkan dalam bentuk sebuah diagram, maka bentuk diagramnya sebagai berikut tahapan yang tadi, A, B, C, D, dan E. Nah, kalau Anda perhatikan, proses D itu pengolahan data, reduksi data, display data, dan analisis data itu dapat dibantu oleh sebuah software. Softwarenya bisa apa saja, ya. Di antaranya yang akan kita bahas sekarang adalah menggunakan software NVivo. Ya, kalau Anda perhatikan di sini adalah software NVivo ini yang menjadi alat bantu di dalam mengolah data, mereduksi data, mendisplay data, menganalisis data, sehingga dengan software tersebut Anda dapat mendeskripsikan, melakukan pembahasan, dan menarik kesimpulan. Ya, dengan anggapan tahapan A, B, dan C-nya, ya, mulai dari studi pustaka, prasurvei, penentuan fokus, pengumpulan data di lapangan sudah berjalan dengan lancar. Nah, berikutnya, ya teman-teman sekalian, kalau kita lihat di dalam pengolahan data, baik itu secara manual ataupun menggunakan software, melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah reduksi data. Jadi data yang diperoleh, teman-teman reduksi, ya direduksi, ya kemudian dirangkum, direduksi ini yang dianggap penting tadi dipakai lebih lanjut, yang tidak anggap penting ataupun yang tidak sesuai dengan konteks fokus penelitian itu bisa dipisahkan, ya, agar yang akan Anda olah tidak terlalu banyak. Kemudian dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan fokus penelitian teman-teman sekalian. Nah, kemudian data hasil diikhtisarkan, dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, tema, kategori tertentu guna memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan. Ya, nah konsep, tema, dan kategori ini
dapat sangat terbantu dengan menggunakan software NVivo nantinya. Mulai dari coding, kemudian klasifikasi, ya, atau pengelompokan, baik itu pengelompokan utuh maupun pengelompokan dalam bentuk sub-sub kelompok lebih lanjut. Nah, berikutnya datanya Anda display, ya, display data. Bagian-bagian data yang memiliki kesamaan dipilah dan diberi label. Kalau manual mungkin pelabelannya bisa memakai note ditempel gitu kan, atau diberi highlight stabilo kalau dalam dokumen manual, tapi dengan menggunakan software itu akan lebih mudah. Nah, kemudian data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matrik. Bisa dalam bentuk matrik, bisa juga dalam bentuk diagram untuk memudahkan peneliti melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Karena kita justru dengan penelitian kualitatif ini adalah untuk memperoleh keterkaitan antar satu data dengan data lainnya, yang mungkin nanti bisa diteliti lebih lanjut dengan quantitative research, penelitian kuantitatif. Kemudian setiap kategori yang ada dicari kaitannya satu sama lain. Nah, selanjutnya itu tadi adalah proses menyimak tentang apa itu penelitian kualitatif secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke software-software penelitian kualitatif yang mungkin perlu Anda kenal. Beberapa software kuantitatif yang dapat Anda coba gunakan tidak harus NVivo, ya. Banyak software lain selain NVivo yang dapat Anda gunakan. Ada Atlas TI, ada Hyper Research, ada MaxQDA, ada The Ethnograph, ada NudeDis, ya. NudeDis ini adalah sebenarnya pengembangan berkembang menjadi NVivo dan lain-lain. Banyak software penelitian kualitatif yang dapat Anda gunakan. Nah, tentunya Anda dipersilakan untuk mengeksplor software lain selain NVivo, tapi untuk video kali ini saya akan mencoba konsentrasi penuh pada NVivo. Kalau kita lihat, ini tampilan bentuk software-software selain NVivo. Atlas TI bentuknya seperti ini. Sudah user-friendly, kalau Anda terbiasa menggunakan software-software buatan Microsoft gitu ya, seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, kan dia memakai ribbon di atasnya, ya, ribbon, ya, di mana di setiap grup ribbon itu terdiri dari beberapa comment button, di mana ribbon dan comment button ini terkelompok dalam bentuk tab-tab. Jadi software-software terbaru bentuknya seperti itu. Atlas TI pun yang versi terbaru sudah bentuknya seperti itu. Jadi memakai ribbon di atasnya. Di sebelah kiri ada Explorer atau Navigation, ya. Kemudian di sebelah kanan baru area data yang diolahnya. Ini contoh tampilan Atlas TI. Kemudian Hyper Research. Ini kebetulan saya mendapat capture-nya adalah versi yang lama. It's okay, hanya memperkenalkan bentuk tampilan user interface daripada Hyper Research. Kemudian ini bentuk tampilan MaxQDA, ya. MaxQDA sama saja, selalu memakai tab menu di atas, ada ribbon di bawahnya yang terdiri dari kumpulan beberapa grup comment button. Kemudian di sebelah kirinya selalu ada navigasi, sebelah kanan adalah data yang sedang dipilih, objek data yang sedang dipilih dan yang akan Anda coba analisis. Ini bentuk ethnograph, ini kebetulan capture yang versi lama sekali. Kemudian ini NVivo yang akan kita coba pelajari sekarang. Nah, NVivo ini bentuk tampilannya seperti ini. Ya, bentuk tampilan seperti ini. Jadi, kalau Anda perhatikan, NVivo sendiri sebenarnya berkembang secara terus-menerus dari sejak versi yang saya kenal, karena saya kebetulan menggunakan ketika saya membuat disertasi, itu mulai dari NVivo 8, NVivo 9, NVivo 10, NVivo 11, NVivo 12. Tetapi mulai bulan Maret tahun 2020, NVivo sudah tidak memakai penomoran seperti itu. Jadi namanya hanya NVivo saja. Nah, yang saya akan gunakan yang baru di-download itu untuk versi trial itu adalah versi 1.6 ya, 1.6 kalau Anda lihat di about-nya, tapi cukup disebutkan sebagai NVivo. Bentuk interface-nya sebagai berikut. Jadi kalau Anda perhatikan sama, terdiri dari beberapa tab menu. Di bawahnya ada ribbon, di bawah ribbon juga ada, di masing-masing ribbon itu ada grup-grup perintah, ada grup-grup perintah. Di sebelah kiri ada navigasi pane, yang navigation pane-nya ada sebelah kiri, yang bentuknya interaktif. Anda bisa sembunyikan, bisa diperlebar, bisa diperkecil. Kemudian ini adalah area explorer yang dapat Anda pilih dari pemilihan perintah yang ada dalam navigation pane, dan sebelah kanan adalah konten yang sedang Anda pilih. Konten yang sedang Anda pilih.
Oke, nah ini adalah berbagai bentuk interface NVivo secara umum yang nanti saya akan coba demokan. Ya, ini kalau Anda melakukan proses word frequency, ya, untuk mengetahui teks yang paling banyak diungkap dalam sebuah wawancara, observasi ataupun studi dokumentasi, ya, baik itu studi dokumentasi dalam bentuk buku, e-book, website, ataupun dari media sosial, dari Facebook, ya, atau dari manapun, ya, dari manapun. Ini tampilan word frequency. Kemudian, nah, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan sebelum Anda menginstall NVivo. Yang pertama, minimum requirement daripada software NVivo for Windows hampir mirip sama untuk yang menggunakan Mac, ya, Mac iOS, ya. Nah, minimal Anda menggunakan microprosesor 2 GHz, dual core prosesor 64 bit. Karena rata-rata komputer yang digunakan sekarang adalah yang keluaran terbaru ataupun laptop atau notebook itu sudah 64 bit. Baik itu berbasis Intel ataupun berbasis AMD, ya. Anda bisa menggunakan Intel versi kalau udah di atas 2 GHz itu kayak i3, i5, i7, i3, i5, i7 itu rata-rata sudah di atas dual core, ya. Kemudian juga Anda bisa juga memakai AMD, ya, baik Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 gitu kan. Minimal RAM-nya 4 GB RAM. Ya, 4 GB RAM. Jadi kalau Anda kebetulan menggunakan laptop yang RAM-nya 2 GB, ya, itu masih bisa berjalan tapi relatif lambat sekali dan kadang-kadang jadi mengganggu proses pengolahan data, ya. Jadi minimal 4 GB RAM dengan screen resolution layar monitornya 1680 kali 1050. Microsoft Windows yang Anda gunakan minimal adalah Microsoft Windows 8.1, 8.1, ya, artinya Anda sudah tidak bisa menggunakan Windows 7, kemudian atau Windows 7, Windows XP apalagi, Windows Vista gitu, itu sudah tidak bisa digunakan. Jadi minimal Anda menggunakan Microsoft Windows 8.1 atau Anda menggunakan Windows 10, Windows 10, atau yang terbaru Anda menggunakan Windows 11, ya. Nah, kemudian ketika Anda mau menginstall, Anda pastikan di hard disk tersedia memori minimal 5 GB. Ya, tentunya perlu beberapa tambahan lagi memori di hard disk untuk menyimpan data pengolahan. Tetapi requirement yang optimal yang direkomendasikan adalah sebagai berikut. Jadi Anda idealnya itu menggunakan 3 GHz quad core prosesor. Tadi yang sudah saya sampaikan mulai dari Intel i3, i5, i6, i7, kemudian AMD Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 juga itu sudah quad core semua, ya. Kemudian atau bahkan ada yang di atas itu. Kemudian dengan 64 bit atau yang lebih cepat itu lebih bagus. Ini recommended requirement-nya. Memori RAM-nya idealnya 8 GB RAM atau higher atau lebih tinggi untuk mempercepat pengolahan data, ya. Kemudian resolusi sama, jadi 1920 kali 1080. Microsoft Windows 8.1 minimal, jadi boleh tentunya akan lebih baik menggunakan Windows 10 ataupun Windows 11. Kemudian sebaiknya terkoneksi dengan internet. Kenapa? Karena beberapa data yang harus Anda import perlu dicari di website yang nanti Anda dengan menggunakan encapture diambil untuk sebagai pelengkap penelitian Anda, atau Anda mengambil dari e-book, atau Anda mengambil dari YouTube, atau Anda mengambil dari Facebook, atau media sosial lainnya. Ya, seperti tadi. Nah, itu adalah recommended manajemennya. Ini kira-kira website yang dapat Anda coba untuk telusuri. Anda coba kunjungi, yaitu ksrinternational.com. Ya, ksrinternational.com, ya, itu tidak produknya tidak hanya NVivo tapi juga ada produk software lain, tapi fokusnya adalah di NVivo Qualitative Data Analysis, ya. Anda bisa mendownload softwarenya dari sana. Kemudian software tersebut Anda install. Nanti saya jelaskan bagaimana cara menginstallnya. Nah, software yang Anda install itu versi trial. Nanti kalau untuk 14 hari. Nanti kalau Anda memang tertarik, ya, untuk menggunakan lebih lanjut, Anda bisa tinggal beli. Ya. Nah, versi trial ini mempunyai kemampuan utuh.
Ya, jadi selama 14 hari ini kalau Anda mencoba itu mempunyai kemampuan untuk sebagai software kualitatif research. Ya. Nah, beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang mungkin perlu Anda kenal. NV4 ini pertama kali dikembangkan oleh Tom Richard pada tahun 1999, dia sudah cukup lama, sebagai alat bantu analisis dan pemodelan kualitatif. Ini banyak berkembang di Australia sebenarnya. NV4 sendiri adalah Qualitative Data Analysis atau QDA yang diproduksi oleh KSR International. Makanya nama websitenya adalah KSR International. Dirancang untuk peneliti kualitatif yang banyak bekerja dengan data teks dan multimedia baik skala kecil maupun skala besar. Artinya begini, kalau Anda kebetulan melakukan penelitian yang berkolaborasi dengan tim-tim survei, Anda kebetulan ada di Kota Bandung, punya tim survei di UGM, punya tim survei di ITB, punya tim survei di UI, itu bisa saling berkolaborasi dengan menggunakan NV4 ini, sehingga memang dibutuhkan konfigurasi perangkat keras yang cukup mumpuni tadi. Kemudian banyak digunakan pada bidang pendidikan, pemerintahan, sosial, sains, psikologi, pemasaran, dan lain-lain. Khususnya yang memang ingin melakukan penelitian secara kualitatif. Nah, keuntungannya apa sih? Dimungkinkan peneliti dapat dengan cepat dan akurat menganalisis item penelitian seperti kuesioner, hasil baik kuesioner data kualitatif maupun kuantitatif. Nanti kalau data kuantitatifnya dimatrikan, ya, dimatrikan dalam bentuk tabel. Kemudian bisa juga dalam bentuk wawancara, tentunya disarankan untuk direkam wawancaranya agar mudah ditranskrip. Ya, kemudian juga transkrip dari hasil FGD, Forum Group Discussion, atau dari berbagai literatur lainnya, baik itu foto, video, ataupun literatur lain seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Beberapa peneliti dapat bekerja dalam jaringan yang memungkinkan berkomunikasi satu sama lain di dalam mengolah data. Tadi, dari ada grup peneliti di Kota Bandung, Jakarta, Surabaya, atau di berbagai perguruan tinggi lain. Membantu peneliti mengorganisasi data dan menganalisis data menganalisis data yang tidak terstruktur serta kompleks menjadi lebih mudah dianalisis. Ya, kemudian memungkinkan peneliti untuk melakukan proses klasifikasi karena penelitian kualitatif itu setelah reduksi dan analisis data itu mengharuskan melakukan proses klasifikasi, mengurutkan dan mengatur ratusan data dan informasi, serta merelasikan antara satu data dengan data lainnya dan dibuatkan sebuah model dalam bentuk map ya ataupun dalam bentuk diagram. Nah, kemampuan NV4 yang pertama tadi mengatur semua data peneliti dalam sebuah tempat, hanya dalam satu file, ya tidak terpisah-pisah dalam file-file yang lain, yang berakibat memang menjadi cukup lambat kalau datanya sudah cukup besar. Anda dapat mengimport dan membuat tempat dari berbagai sumber materi. Anda dapat mudah memberikan coding atau pengkodean dari berbagai sumber, dari baik itu sumber data teks, sumber data video maupun sumber data audio. Kemudian Anda dapat melakukan proses pemberian code dengan cepat tentunya, melakukan katalogisasi tema dan ide, ya, menentukan hubungan antar item dalam proyek penelitian dalam bentuk diagram ataupun map. Anda bisa mencatat ide dan pengamatan dari hasil observasi. Anda dapat membuat model konsep hubungan antar variabel dari temuan yang menjadi fokus penelitian, dan Anda bisa membuat sebuah laporan hasil analisis dengan konsisten dan mudah dimengerti, ya, dan mudah dimengerti. Nah, kemudian ini saya lewat beberapa hal yang perlu Anda coba gali, ya, Anda coba temuin. Ambil contoh, kalau Anda masuk ke website ksrinternational.com, di sana ada berbagai, selain Anda dapat mengunduh software NV4-nya yang versi trial, Anda juga dapat melihat berbagai pendekatan pengolahan data menggunakan NV4, baik itu berupa tutorial singkat menggunakan video ataupun dalam bentuk frequency ask question gitu kan. Anda juga dapat bergabung dalam bentuk forum online yang terkait diskusi tentang penggunaan NV4. Jadi kalau Anda tersesat, Anda butuh pencerahan, silakan Anda berkunjung ke ksrinternational.com. Kemudian beberapa buku yang mungkin ya dapat Anda coba cari di internet, download di internet, yang cukup useful untuk digunakan, itu saya tampilkan ada 4 buku.
Yang tahun 2017 itu Qualitative Analysis Using NVivo, ya. Kemudian juga ada Qualitative Data Analysis with NVivo tahun 2013, kemudian Qualitative Data Analysis with NVivo tahun 2007, dan Using Software in Qualitative Research tahun 2007. Cuma tentunya versi 2003 ke bawah ini menggunakan software NVivo mungkin versi 9, versi 10, mungkin versi 11. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan mengenal apa itu software NVivo. Nah, berikutnya kita next ke video berikutnya untuk mencoba bagaimana menginstall NVivo dan bagaimana mengimport data dengan menggunakan NVivo.